Balik lagi bareng gue Sang Padawan di Ngulik Star Wars. Kali ini Sang Padawan bakal mereview season 1 dari The Bad Batch. Buat breakdown dan easter eggs detailnya udah gue buat videonya dari episode 1 sampai episode 16. Bisa kalian cek di playlist breakdown The Bad Batch. Tapi as always, support Sang Padawan dengan like, share, and subscribe. Cek video yang lainnya, follow juga Sang Padawan di media-media lain. This where the fun begins. Pertama, storyline. Yang membuat gue suka dari The Bad Batch ini adalah karena ini adalah lanjutan dari Clone Wars. Begitu banyak pertanyaan yang terjawab di series ini. Gimana nasib karakter dan keadaan galaksi setelah Order 66 dan saat dimulainya pemerintahan Galactic Empire. Gimana nasib para clone setelah Order 66. Ada yang membelot, ada yang tetap bertugas, sampai pada akhirnya War Mental Project dilakukan Empire, alias beralihnya Imperial Trooper dari Clone Trooper menjadi TK Trooper alias Stormtrooper. The Bad Batch juga penuh dengan referensi dan cameo, membuat world buildingnya bener-bener Star Wars. Gue juga suka series ini karena bukan fokus pada karakter Jedi, sama seperti yang dilakukan Rogue One dan The Mandalorian. Animated Resistance juga. Selain itu bagusnya, The Bad Batch juga sebenarnya memunculkan kemungkinan untuk crossover dan memiliki koneksi ke series lain. Koneksi ke The Mandalorian dan kembalinya Palpatine di The Rise of Skywalker. Kalau benar adanya koneksi ini, series ini bisa menjadi penambal plot hole terbesar di sepanjang Star Wars era Disney. Tapi dengan berbagai kelebihan tadi, sejujurnya series ini kurang memaksimalkan storyline-nya dengan jumlah 16 episode satu season. Menurut gue, alur cerita The Bad Batch ini kurang konsisten dengan plot utamanya. Di setiap rilis episodenya banyak yang membuat gue bingung sebenarnya what's the point? Apa cerita utama yang bakal dibawa sama animated ini? Banyak episode filler yang seharusnya jadi tempat buat development karakter, tapi masih minim. Sebenarnya gue berharapnya The Bad Batch ini punya storyline kayak The Mandalorian, yang meski episodenya gak lebih dari 8 episode, tapi plot utamanya juga tetap berjalan konsisten. Finalis season 1 ini pun dirasa kurang begitu dramatis dan anti klimaks. Bahkan sepanjang series masih dirasa belum ada momen yang benar-benar klimaks dan epic. Ya kecuali episode 15, kehancuran Kamino itu bikin hati hancur sih. Walaupun The Bad Batch ini animated, seharusnya sih bisa lebih dimaksimalkan lagi dari segi plot. Tapi ya storyline-nya masih standar animated series lah. Filler gak selalu jadi tempat karakter development. Menurut gue banyak episode filler di series ini yang masih belum bisa membawa development ke karakternya. Development karakter yang terbaik di series ini menurut gue Omega dan Crosshair. Gue harap di season 2 nanti bisa lebih banyak karakter developmentnya. Secara animasi, The Bad Batch lebih detail dan smooth dibanding The Clone Wars season 1 sampai 6. Banyak visual animasi yang realistis dan shot-shot yang indah. Scoringnya terbaik. Banyak scoring yang bikin nostalgia dengan film Star Wars yang lain. Yang paling gue suka itu ada scoring yang berasal dari original trilogi, bikin nostalgia banget. Scoringnya Crosshair juga bagus, terdengar agak thriller dan sinister. Akhirnya The Bad Batch season 1 berhasil membawa kita ke galaksi saat era Galactic Empire dimulai dan berakhirnya Clone Wars dengan visual animasi dan scoring yang cukup bagus. Tapi dari segi storyline dan karakterisasinya di bawah ekspektasi. Sang Padawan kasih rate 2,5 dari 5 untuk series The Bad Batch ini. Karena itu, apakah The Bad Batch menjadi the real The Bad Batch? Gimana menurut kalian? Like, share, and subscribe. Cek video yang lainnya, follow juga Sang Padawan di media-media lain. And as always, may the force be with you, always.